Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau mereview satu produk. Nah, ini saklar on off untuk lampu. Nah, dia ini bisa kita gunakan juga untuk engine stop. Jadi ini saklarnya on off ya, hanya on off saja. Bukan saklar pantul seperti saklar starter. Nah, ini saya beli dari toko oren. Nanti seperti biasa saya sematkan pembeliannya di link deskripsi. Siapa tahu teman-teman mau memasangnya ke kendaraan. Oke, jadi ini produknya seperti ini. Ini kemasannya seperti ini. Ada Ryoto. Nah, oke, dan kita coba unboxing dulu. Nah, terus kita lihat. Oke, nah jadi dia saklarnya seperti ini. Ini hanya saklar on off dan ini banyak pilihan warnanya. Nah, ini diklaim waterproof atau tahan air. Cuman kalau saya lihat ini tidak bisa menahan air kalau di sininya rembes. Misalnya kalau di sini yang nggak rapet gitu bisa masuk air dari sini. Nah, kalau di sininya ini kayak sepertinya ada sealnya. Jadi di sini ada karetnya. Nah, kebetulan saya udah beli 2 piece. Nah, saya beli 2 pieces dan yang satu sudah saya bongkar. Nah, ini dia penampakannya. Sudah saya bongkar dan saya coba untuk melihat komponen-komponennya. Nah, jadi di sini seperti ini. Ini tombolnya. Ya. Ini tombol on off saja. Ditekan on, ditekan lagi off. Nah, di sini ada lampu LED-nya. Nah, kebetulan di sini nanti nyalanya menjadi biru. Nah, karena di sini biru. Nah, seperti ini komponennya. Nanti di sini ada lampu LED-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 titik lampu LED kecil-kecil. Nah, terus di sini kalau kita lihat di sini ada yang namanya LED di sini. Nah, berarti nanti inputnya atau ya, nah berarti di sini nanti outputnya yang warna hijau, kabel warna hijau. Terus yang kabel merah ini in. Nah, jadi ini standby dari baterai. Nah, terus nanti dia outputnya keluar ke hijau. Nah, untuk yang hitam ini kabel ke grounding. Kabel grounding atau ke masa. Oke, coba kita tes menggunakan power supply dulu. Oke, kita coba tes menggunakan power supply. Ini saya sudah siapkan seperti biasa charger aki. Nah, terus bisa kita lihat di sini selalu standby 14,6 volt. Ini power plusnya. Jadi saya pasang dulu ke yang tadi. Kalau kita lihat kabel merah itu in atau power supply-nya. Jadi kita input di sini warna merah. Oke, sudah kita jepit warna merah. Dan yang di ground warna hitam. Nah, di sini sudah nyala. Kalau kita tekan dia menjadi nyala LED-nya. Nah, berarti di sini dia mengalirkan arus. Nah, di hijau dia akan outputnya dari
si merah, nanti dia akan keluar ke hijau dan disertai nyala lampu LED. Nah, jadi innya di merah, terus outputnya nanti di hijau. Setelah pencet nyala, ini nyala, berarti otomatis ini juga akan ikut mengalirkan arus listrik nih. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk nyalanya seperti itu. Oke, kita singkirkan dulu ini perkabelannya. Oke, kita lanjut untuk mereview kabelnya. Nah, kabelnya ini terlihat memang kecil. Nah, ini kabelnya seperti ini. Nah, tapi ini dia punya serat yang tebal teman-teman. Jadi kalau kita, sepertinya saya lupa membawa sigmat ya. Nah, ini sekitar 0,5, serat kabel 0,5, jadi cukup besar. Jadi kalau 0,5 dengan serabut yang besar ya, ini tidak mudah dia dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Nah, kabelnya besar teman-teman. Ini kabelnya bagus ya, tidak seperti saklar-saklar lampu atau yang lainnya itu kabelnya halus, kecil dan halus, seratnya hanya beberapa lembar. Ini 0,5, saya yakin ini 0,5. Jadi 0,5 itu standar kabel motor ya, kabel bodi motor itu 0,5 standarnya. Nah, ini tidak mudah putus. Nah, sangat tebal, 0,5. Oke, coba kita rakit dulu. Nah, jadi ini karet. Jadi ini sepertinya bisa menahan air dari luar. Jadi yang membuat dia seperti waterproof. Seperti ini. Jadi tombolnya seperti ini. Nah, jadi nanti airnya ditahan di sini. Nah, jadi sudah juga menjadi packing ya. Tombolnya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita rakit dulu ya, nah seperti ini tampilannya. Terus di belakangnya kita baut. Kita buat dulu di bagian belakangnya, jadi pakai baut kecil seperti ini, kecil. Nah, kita akan coba apakah dia mampu menahan air dari luar. Nah, kalau dari dalam pasti dia masuk ke sini airnya, tapi kalau kita coba dari luar, dari sebelah bagian luar, apakah dia masuk air atau tidak. Nah, soalnya kan dia yang lebih rentan terkena air kan dia dari luar, dari arah depan ya, dari sini. Nah, sedangkan nanti di dalam sini ada komponen yang kecil-kecil seperti lampu LED-nya dan saklarnya juga. Nah, ini. Nah, di sininya kita akan tes dulu pakai air. Nanti baru kita buka lagi nih apakah dia tembus atau tidak. Oke. Sini saya sudah ada air. Nah, ini air. Nah, ini saya akan coba siramkan dari atas ya. Karena kan dia dari atas seperti ini. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, cuman ini kan belum maksimal. Cuman kalau kita ini anggap aja ini guyuran hujan, terus dicuci motor, ya, misalnya sampai kita tekan-tekan seperti ini. Apakah dia masuk ke dalam? Tapi kalau dia masuk di bawah ini pasti masuk ya teman-teman. Yang kita pengujian ini apakah dia masuk ke dalam papan PCB-nya. Nah, kalau misalnya dia masuk papan PCB-nya, terus bisa menyebabkan korslet atau switch-nya rusak. Coba nih beberapa saat dulu kita tesin air. Dan ini plastiknya seperti efek daun talas. Jadi dia airnya langsung minggir. Cuman dia kayaknya dia menyerap ke dalam sini. Nah,
Oke, coba kita tes dulu. Nanti kita lap dulu. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar waterproof atau tidak? Oke. Oke, coba kita tes, kita buka. Nah, kalau kita balik kayaknya dia tidak ada rembesan air. Sepertinya ya, tidak ada rembesan air. Itulah teman-teman lihat. Kalau ini dari atas tadi. Kita bongkar aja lagi. Nah, apakah dia ada rembesan air atau tidak? Jadi saya review jujur ya, tidak hanya mereview. Jadi saya juga ini baru beli dengan harga yang sangat murah. Jadi apakah barang yang murah itu belum tentu murahan ya. Saya buka dulu. Jadi saya pernah beli saklar yang harganya 100 ribuan, ternyata dipakai sebulan udah karatan di dalamnya karena dia tidak memiliki fitur waterproof. Ini kan diklaim tahan air ya, bukan anti air. Kalau anti air itu tidak boleh kena air. Ini tahan air, diklaim sama sellernya tahan air. Oke, kita buka dari sini. Nah, ternyata memang benar teman-teman, di sini airnya tidak masuk ke dalam sini. Ini kering. Nah, kering ya, karena memang kalau kita lihat bekasnya ini, bekas apa batu pinggiran ini, dia rapat dengan yang di sini, di presisi, jadi air itu tidak masuk. Nah, ini kering teman-teman, kita lihat bawahnya. Kering ya, aman sentosa. Jadi kalau ini hanya untuk apa, tetesan hujan terus disemprot pakai steam, saya rasa ini aman. Kalaupun dia nanti masuk air, otomatis di sini juga ada namanya bolong ya, bolong untuk kabel. Nah, ini saya rasa dia langsung akan, karena posisinya begini nanti masangnya berdiri seperti ini, airnya akan langsung turun ke bawah dan keluar lewat sini, terbuang ya. Tapi dengan satu syarat ya, mungkin di sini memang kita kasih ganjel karet. Di sini nanti kalau misalnya kita lem atau segala macam waktu memasang di setang. Jadi gimana caranya? Di sini tetap waterproof juga, di sini waterproof. Saya rasa ini akan awet ya, akan awet. Nah, nanti saya coba akan pasang ini, nanti saya akan gunakan sebagai engine stop. Engine stop. Nah, nanti saya akan aplikasikan di motor sebagai engine stop. Oke, ini sudah terakit kembali. Nah, oke. Nah, untuk panjang kabelnya sendiri, ini sekitar 50 cm teman-teman. Panjangnya 50 cm. Jadi ini keramik saya ini lebarnya 40 cm, dan masih ada sisa panjang sekitar 10 cm. Nah, ini sekitar 50 cm panjang kabelnya, dan kabelnya ini seperti ini. Nah, untuk seratnya bagus, untuk kualitas kabelnya oke ya, ini aman untuk tegangan arus listrik yang besar seperti 12 volt ke atas. Tapi kalau untuk 24 volt saya nggak rekomendasikan. Ini kalau untuk di motor aman ya kabelnya. Dia 3 kabel, ini negatif, terus ini positif masuk, dan saat ditekan ini dari positifnya akan lewat keluar ke bebannya, ke loadnya. Nah, yang negatif ini hanya untuk masa si LED indikator yang di sini. Jadi kalau negatif nggak dipakai, hanya untuk on off, ini bisa ini kasih plus, ini nanti akan menyalurkan plusnya ke beban. Tapi di sini indikatornya tidak menyala karena tidak dipasang masa. Tapi kalau teman-teman mau pasang biar ini indikatornya menyala, maka ini dipasang plus, saya dipasang ground. Di sini harus standby-nya. Di saat ditekan ini akan mengalir arus, dan juga nanti di sini akan menyala. Dia menyala. Nah, di saat ini mati, ini menyala. Seperti itu teman-teman ya.
Jadi inilah review singkat mengenai tombol on off dengan indikator LED. Nah, untuk ininya banyak pilihan warna, merah, ada biru, terus ada putih. Nah, untuk mereknya banyak sekali di pasaran, tidak hanya Ryoto ini. Dan karena saya ini kemarin lihat di toko Oren, jadi pengen beli karena saya juga lihat iklannya itu bisa disiram air di sini, tahan air. Saya rasa kalau untuk dipasang ke saklar di stang yang terkena hujan itu akan lebih awet, dan ternyata kita coba buktikan menggunakan air, dia tidak tembus ke dalam papan PCB dalam ini. Nah, tapi dengan syarat nanti kita coba pemasangannya, kita aplikasikan sealant atau karet supaya air tidak masuk lewat celah-celah stang ini. Oke teman-teman, segitu dulu review produk kali ini. Nah, semoga teman-teman yang ingin membelinya jadi ada gambaran seperti apa barangnya ketika teman-teman terima. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.